Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang saya rindukan. Dewasa ini, perkembangan informasi dan komunikasi telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Di satu sisi hadirin, melahirkan dampak positif di antaranya, memudahkan kita mengakses berita nasional hingga internasional, proses belajar mengajar jarak jauh hingga aktivitas secara virtual. Namun hadirin, di antara dampak positif tersebut, ada juga dampak negatif dari informasi dan komunikasi. Bila tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama, akan melahirkan keresahan, akan melahirkan kehancuran, bahkan akan melahirkan kerusakan bagi manusia. Oleh karenanya itu, izinkan saya menyampaikan beberapa huruf yang tersusun menjadi satu kata. Beberapa kata yang tersusun menjadi satu kalimat. Beberapa kalimat yang tersusun menjadi satu paragraf. Dan beberapa paragraf yang tersusun menjadi suatu dakwah yang berjudul Bijak dalam Informasi dan Komunikasi di Era Milenial. Di antara dampak negatif dari informasi dan komunikasi yang paling ditakutkan dan yang paling dikhawatirkan, yakni mudahnya seseorang menyebarkan berita hoax. Apakah berita hoax tersebut, hadirin? Berita hoax adalah, menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita hoax adalah suatu berita penipuan untuk membuat suatu kekacauan. Namun kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki prinsip bahwa apabila berita itu keluar dari kebenaran, keluar dari fakta yang terjadi, maka kita sepakat mengatakan tidak, tidak, dan tidak, meskipun dengan dalil rasional dan kebebasan pers. Namun fakta yang terjadi sebaliknya, hadirin. Sebagai bukti, tidak sedikit berita tersebar tanpa bukti. Fitnah sana, fitnah sini. Korban terinfeksi COVID-19 di suatu daerah, namun faktanya tidak terjadi. Hingga dampak terbesar hadir. Di antaranya, tontonan-tontonan magic semakin membudaya. Tayangan-tayangan kekerasan semakin leluasa. Hiburan-hiburan seksualitas semakin berkuasa, membaur dan menjamur, hingga memunculkan keributan di dalam keluarga, huru-hara antar warga, hingga peperangan antar budaya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, yakni mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika
فأولئك هم المفلحون. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Hadirin, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini kepada kita, bahwasanya kita diperintahkan untuk mengajak saudara-saudara kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin, dari penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menjadi masyarakat yang bijak dalam informasi dan komunikasi, wajib menjadikan ini sebagai budaya, yakni menganalisa suatu berita sebelum menerima dan menjustifikasi. Beramar ma'ruf nahi mungkar agar tidak lagi terjadi yang namanya penyebaran berita hoax. Demikian dakwah dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan pantun. Terasi dan cuka, terima kasih dan cukup sekian. Saya akhiri dengan ucapan wallahu yahdi ila daris salam. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.